Oras. Renungan Harian Carpe Diem kembali menjumpai Anda sekalian hari ini Kamis 28 Juli 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 755, baitnya yang pertama dan ketiga. Hapusan Tuhan, doa holongmu, bilas ni roh hati ki arsakpe, asini roh minang pambainanmu, usi hapusan Tuhan, hapusan Tuhan, dan nama suhut asini rohan, nasanariku di audi parade, tungalani asim doi sude. Dirade hodo damena manokto, ditugu hodo audi dalani, marlas diruha amar pakirimu, celamarku ku alabasami. Hapusan Tuhan, hapusan Tuhan, dan nama suhut asini rohan, nasanariku di audi parade, tungalani asim doi sude. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respon Anda jika kepadamu dijatuhkan hukuman, padahal Anda tidak berbuat salah? Marahkah? Sedih? Atau menerima saja dengan pasrah? Umumnya orang akan marah jika diperlakukan demikian. Pada sebagian orang, rasa marah itu membuat ia melawan dengan cara yang legal. Namun, ada yang justru berbuat anarkis untuk melampiaskan kemarahannya. Umat Kristen mula-mula, seperti yang juga digembalakan oleh Rasul Petrus, adalah sekelompok orang yang banyak mengalami penganiayaan. Mereka dengan gampangnya dijatuhi hukuman yang berupa penyiksaan terhadap tubuh dan jasmani mereka. Bukan karena mereka melakukan kejahatan, namun karena mereka adalah pengikut Kristus. Bukan juga karena mereka sekelompok pemberontak terhadap pemerintah, melainkan karena mereka mencoba setia melakukan kehendak Allah seperti yang diajarkan oleh Kristus melalui rasul-rasulnya. Lalu apakah yang harus mereka lakukan terhadap penyiksaan dan penghukuman yang tidak semestinya mereka terima itu? Terhadap pertanyaan ini Rasul Petrus menjawab, "Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik
kepada Pencipta yang setia. Artinya jemaat harus tetap setia melakukan perbuatan baik, sekalipun mereka dianiaya, atau semakin dianiaya karena terus berbuat baik. Itu adalah bentuk dari mereka menyerahkan jiwa mereka kepada Allah, Pencipta mereka. Sebaliknya, jika mereka melakukan kejahatan karena mereka dianiaya, dengan begitu sesungguhnya mereka sedang menyerahkan nyawa mereka kepada iblis yang menginginkan mereka meninggalkan Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Allah. Namun acap kali ketika kita melakukan kehendak Allah, ada saja orang yang tidak suka, baik karena salah paham, maupun juga karena rasa benci yang ada pada diri mereka terhadap kita. Selain itu, setia melakukan kehendak Allah juga membuat kita menjadi berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu orang-orang yang memilih mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Tentu ini membuat kita menjadi orang yang dibenci dan dicurigai, dan sangat mungkin akhirnya disingkirkan oleh mereka. Setia berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Allah juga membuat kita tidak kebagian kesenangan dalam tanda kutip, seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak melakukan kehendaknya. Hal itu membuat kita nampak seperti orang yang kalah dan bodoh, bahkan mungkin miskin dan hina di hadapan mereka. Jika ini semua terjadi dan kita alami dalam mengikuti kehendak Allah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar tidak berhenti berbuat baik, tidak berhenti melakukan kehendak Allah, tetap berbuat baik sesuai kehendak-Nya. Dengan demikian, dalam penderitaan yang kita alami, kita sedang menyerahkan nyawa kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah, Pencipta kita. Sebaliknya, jika kita berhenti berbuat baik, malahan berbalik berbuat yang jahat, sebenarnya kita sedang menyerahkan jiwa kita kepada iblis. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah melakukan kehendak Allah, tetaplah berbuat baik dalam segala keadaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, tentu kami juga mengalami banyak kesulitan dan bahkan mungkin penderitaan. Oleh karena kami terus berusaha untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah firman hari ini terus menguatkan kami untuk tetap setia melakukan kebaikan, melakukan kehendak-Mu, sekalipun kami mengalami berbagai kesulitan. Biarlah ya Tuhan Engkau beserta dengan kami dan menguatkan kami, sehingga kami tetap setia dalam berbuat baik. Dengan demikian, kami menyerahkan jiwa kami kepadamu, Sang Pencipta kami dan yang mengasihi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.